rambut sirah wa ghairihi lan liyane syi'ri roksi wala bainal khafifi lan ora ing dalem antarane rambut kang tipis minhu saking muktasil wal kasifi lan rambut kang kandel wa syi'ru utawi rambute sirah al masfuru apa gitu al matfuru kang den gelung iku lam yasil lamun ora bisa tumeka apa almau banyu ila batinihi maring jerone syi'ril matfur ila biniksi angin kelawan ila binakti angin kejaba kelawan den ngudari angin kejaba kelawan ngudari wajaba mongko wajib apa nakduhu ngudari syi'ril matfur. Di kewajiban mandi yang ketiga adalah mengalirkan air utawa mendatangkan air pada seluruh kulit dan juga rambut. Jadi bagi orang yang junub hadas besar itu mandinya itu harus terbasuh seluruhnya dengan air. Kalau ada yang menghalangi harus dihilangkan. Kalau ada airnya itu belum sampai pada kulit harus diusahakan bisa menyeluruh pada kulit dan juga rambut. Dan tidak ada beda di antara rambut kepala dan juga rambut yang lain, entah itu jenggot, brewok, rambut dada, semuanya. Semuanya itu ketika terlihat dari luar wajib terkena air bagi orang yang mandi junub. Dan juga tidak ada beda di antara rambut yang tipis dan juga yang tebal. Beda kayak wudu. Wudu kalau bagi laki-laki ketika jenggotnya itu tebal tidak perlu air sampai dalam. Tapi ketika dia wajib mandi atau terkena kewajiban mandi, jenggot yang tebal itu tetap wajib dialiri air di dalamnya. Jadi tidak ada perbedaan, entah itu rambutnya tipis, tebal, semuanya harus teraliri air. Dan juga rambut yang digelung atau diikat, ketika kita khawatir airnya itu tidak sampai di dalam, kecuali dengan cara dilepas, maka melepasnya itu hukumnya wajib. Seperti di kelabang gitu atau di rambutnya itu diikat, maka ikatannya itu harus dilepas ketika kita khawatir airnya tersebut tidak bisa meresap ataupun tidak bisa sampai di dalam. Tapi kalau kita yakin kalau airnya itu sudah sampai di dalam bisa meresap, maka tidak perlu dilepas. Jadi intinya pokoknya airnya itu sudah sampai di dalam dan juga di sela-sela kulit. Gitu. Pokoknya batasannya itu adalah anggota tubuh yang terlihat di mata. Misal kayak hidung bagian dalam yang tidak terlihat, seperti semisal kita melihat seseorang kok gelap, lah itu bagian dalam itu tidak perlu dibasuh. Tapi kalau terlihat dari luar, sampingnya lubang sini, yaitu tetap wajib dibasuh. Tapi kalau sudah enggak perlu sampai dalam. Telinga juga seperti itu, batasannya gimana? Lubang telinga yang lingkarannya itu ketika terlihat, itu adalah bagian luar. Yang luar itu wajib dibasuh. Tapi ketika sudah bagian gelap, bagian yang tidak terlihat, itu tidak perlu dibasuh. Kenapa? Yang wajib-wajib itu adalah hal-hal yang terlihat di luar badan. Wal muradu utawi kang den karepake bil basyarati kelawan kulit iku dhahirun jabane kulit, iku dhahirul jildi jabane kulit. Waya jibulan wajib apa ghuslu mbasuh anggota dhahara kang pertelo apa mah min sima khai udunaihi saking bolongan lorone kupinge wong wa min anfi majduin lan saking irunge wong kang rumpung. Jadi yang wajib dibasuh adalah bagian luar yang terlihat dari tubuh seseorang. Dan juga bagian luarnya dua telinga. Jadi daun telinga lipatan-lipatannya itu jangan sampai terlupa. Jadi kalau mandi itu dikosoki bagian terlipat kulitnya, bagian terlipat dari
kupingnya itu. Ataupun ketika seseorang hidungnya itu gerompong ataupun cuil sampai terlihat bagian dalamnya, lah itu ketika terlihat maka itu wajib dibasuh. Jadi pokoknya anggota tubuh yang terlihat dari luar itu hukumnya dohir, dan dohir itu wajib dibasuh. Kalau nggak terlihat berarti batin, kalau batin tidak perlu dibasuh. Wa min syukukil badani lan saking pira-pira sigarane awak, dan juga lipatan-lipatan tubuh itu harusnya terkena air, seperti daun telinga yang lipatan-lipatan ini, ataupun semisal bagi orang yang gemuk lipatan-lipatan badannya itu dibuka, dikosoi sedilut agar airnya itu sampai pada terkena air, kulitnya itu sampai terkena air. Nah selanjutnya wajibulan wajib apa isolul ma'i nekaake banyu ilama maring anggota tahtal kulfati ing dalem kang tetep ing dalem ngesor-ngesore kuncup minal aklafi kang tetep saking wong kang isih ana kuncupe, wa ilama lan maring anggota yabdu kang pertelo apa ma min farjil mar'ati kang tetep saking farjine wong wadon. Inda kuudiha ing dalem nalikane lungguhe imro'ah liqadai hajatiha krana nekane hajate imro'ah. Nah, jadi termasuk lagi yang wajib dibasuh itu adalah kulfah ataupun burungnya seorang laki-laki itu ketika belum sunat. Nah itu kan helmnya itu tertutup kulit. Nah, itu bagian kulit dalam itu wajib terkena air. Nah, jadi ketika belum sunat, ketika dia sudah sampai menginjak 15 tahun balik, belum sunat, nah, ketika dia junub maka bagian dalamnya itu tetap wajib terkena air. Entah itu dengan cara dimasukkan atau yang lain. Makanya kalau lang laki-laki itu hendaknya ketika sebelum balik dia sudah sunat. Karena apa? Agar dia ketika mandi wajib itu sudah terbasuh semuanya. Jadi kalau belum terbasuh bagi orang yang sunat terus balik, maka dia wajib mendatangkan air yang dimasukkan di di bagian dalam kulup ataupun kuncup helmnya laki-laki yang belum sunat. Di hukum fikih seperti itu, wajib membasuh bagian kuncup yang belum disunat. Jadi kalau tidak dimasukkan air atau tidak dibasuh dalamnya ya enggak sah. Jadi makanya yang paling penak apa ya sunat dhisik. Sunat dhisik. Kalau memang belum benar-benar belum sunat, ya maka harus dimasukkan air agar dalamnya itu terbasuh. Karena kalau di sini itu hitungannya adalah termasuk kulit yang wajib dibasuh. Jadi kuncup dari helmnya seorang laki-laki itu wajib dibasuh dalamnya. Dan juga kalau bagi perempuan wa ilama yabdu min farjil mar'ah, anggota yang terlihat dari farjinya perempuan, bagi kelaminnya perempuan yang terlihat ketika dia duduk, nah itu nanti wajib dibasuh. Jadi kalau perempuan itu tidak cukup ketika dia berdiri sudah dibasuh semua, bagian dalam kelaminnya kok belum. Karena apa? Ketika dia itu dodok atau duduk untuk qadail hajat, kencing mau ataupun BAB kok terlihat dan itu tidak dibasuh, maka mandinya itu belum dianggap terbasuh semuanya. Karena bagi perempuan yang dodok itu yang terlihat itu adalah termasuk anggota yang wajib dibasuh. Wa mimalan iku setengah saking anggota yajib kang wajib apa ghusluhu basuh ma almasrubatu kang almasrubatu utawi bol li annaha krana temen seputuhune masrubah iku tadhuru pertelo apa masrubah fi waktin ing dalem wektu fi wakti qadail hajati ing dalem wektune nekani hajat. Fatasiru mongko dadi apa masrubah min dohirin kang tetep saking min dohiril badani kang tetep saking setengah saking
anggota kang njaba, badan kang njaba. Dan juga yang wajib dibasuh lagi itu adalah bol. Bol itu apa ya? Bagian anus bagian dalam itu. Bagian anus ketika kayak orang ambeien, terus ketika dia mau BAB atau yang lain itu dia keluar kan, semisal seperti itu. Nah, bagian yang keluar itu kalau di sini itu termasuk bagian zahir, maka wajib dibasuh. Maka wajib dibasuh. Jadi bol atau bahasanya apa ya kalau? Bisa anus yang keluar. Anus yang keluar itu ketika keluar dari tempatnya, maka itu tetap wajib dibasuh ketika dia dodok. Ketika dodok mesti keluar misal. Nah itu wajib dibasuh ketika dia mandi. Terus kalau sembuh gimana? Sembuh akhirnya nggak keluar lagi, nggak perlu dibasuh, nggak perlu sampai dikeluarkan lagi kan. Jadi kalau memang bolnya itu keluar, itu nanti wajib dibasuh. Kalau enggak, ya berarti enggak. Hitungannya adalah ketika kita duduk. Ketika kita duduk yang keluar apa saja yang terlihat. Nah itu adalah hal-hal yang wajib dibasuh ketika kita mandi. Kalau enggak keluar ya enggak perlu dibasuh. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, nah itu adalah 3 hal tentang kewajiban mandi. Yang pertama niat, yang ketiga menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh, yang ketiga adalah mengalirkan air di seluruh badan. Jangan lupa lipat-lipatannya itu, dan juga hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Antara lain ya ketika wanita dodok yang terlihat itu apa saja, bagian kulfah itu juga semuanya wajib dibasuh. Karena ini nanti berhubungan dengan sah tidaknya kita melakukan sholat. Kalau mandinya enggak sah berarti sholat kita hitungannya enggak sah. Makanya ketika kita mandi seluruh badannya itu jangan sampai terlewat enggak dibasuh. Harus dibasuh semua bagian yang terlihat. Nah, masuk pembahasan yang terakhir tentang mandi wasunanuhu. Wasunanuhu utawi piro-piro kesunane adus, el huslu tegese adus iku khamsatu asya'a ana 5 piro-piro werna. Rupane atas miatu maca bismillah wal wudu'u lan wudu. Kamilan kang sempurna qoblahu ing dalem sadurunge ghuslu. Wayan wilan niat sapa bihi kelawan wudu sapa al muktasilu wong kang adus sunatal ghusli ing niat kesunane wudu. Inta jarodat lamun sepi apa jinabatuhu junupe muktasil anil hadasi saking hadas al asghari kang cilik. Wa ila lamun ora tajarodat nawa mongko niat sapa muktasil bihi kelawan wudu al asghara ing niat ngilangi hadas cilik. Di kesunahan wudu itu kalau kewajiban wudu tadi ada 3. Ketika kita sudah mencukupi hal-hal yang di atas tadi itu sudah cukup sah saja kita wudu mandinya. Tapi kalau kesunannya mandi itu di Fathul Qorib ada 5. Sebenarnya masih banyak di kitab yang lebih panjang penjelasannya. Kalau di Fathul Qorib ada 5. Yang pertama itu adalah tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Jadi membaca itu berarti kan di dalam mulut, pakai mulut. Di sebelum mandi itu kita membaca bismillah. Tetapi kalau hemat saya kalau di dalam toilet itu tidak perlu diucapkan bismillahnya itu, cukup di dalam hati. Karena apa? Di dalam toilet ataupun di kamar mandi itu kita tidak diperkenankan mengatakan kalimah-kalimah thayyibah seperti menyebut Allah, baca Al-Quran, sholawat di dalam toilet itu semua tidak boleh, nggak patut. Jadi tasmiyahnya nanti ketika kita mandinya di toilet itu di dalam hati saja. Tapi kalau kita mandi di kolam renang, di kali ataupun di laut semisal, nah itu diucapkan nggak apa-apa, sunnah, bahkan baik. Tapi kalau di dalam toilet itu kita tidak perlu mengucapkan tidak perlu mengucapkan pakai mulut, cukup di dalam hati. Yang kedua kesunahan mandi adalah wudu. Jadi wudu sebelum mandi. Meskipun nanti ketika kita sudah mandi kok menggosok kelamin semisal, berarti kan wudu kita batal. Ya enggak apa-apa. Tetap sebelum mandi itu kita
diperkenankan, disunahkan untuk melakukan